Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di hari Sabtu malam atau malam Ahad ya, tanggal 13 Desember 2025. Mari kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan ada di Aceh, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kemarin ada saya dapati di channel WA-nya Pak Anies. Pak Anies mengusulkan untuk Presiden Prabowo sebetulnya begitu ya, untuk pemerintah pusat, agar bencana di Sumatera segera ditetapkan sebagai bencana nasional, dan itu belum terlambat. Hal itu muncul setelah Pak Anies berkunjung langsung, datang menemui warga, ada di tenda-tenda, mendengarkan keluhan warga, baik yang ada di Aceh, Sumatera Barat, maupun di Sumatera Utara. Dan melihat kondisi yang seperti itu, Pak Anies pada akhirnya mengakses bahwa bencana tersebut itu tak akan mampu untuk diatasi oleh pemerintah daerah atau provinsi gitu ya, apalagi tingkat kabupaten kota. Oleh karenanya, Pak Anies mengusulkan supaya ditetapkan sebagai bencana nasional. Dan apa komentar dari teman-teman, silakan berbagi di kolom komentar ya. Saya izin untuk menyajikan video Pak Anies dipercepat beberapa detik. Kalau teman-teman ingin lihat lengkapnya, itu bisa dicek di YouTube-nya Pak Anies maupun di channel WA-nya Pak Anies. Selamat mengikuti teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, beberapa hari ini saya keliling Aceh Tamiang, Langkat, Padang. Saya duduk di tenda pengungsian, ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur. Setelah melihat langsung, rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian mengakui bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara. Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, dan program pemulihan tanpa ragu-ragu. Dan buat warga yang terdampak, apa bedanya? Kalau jadi bencana nasional statusnya, maka aliran logistik bisa lebih deras. Makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, layanan kesehatan, sampai dukungan psikososial. Dan akses jalan yang putus bisa lebih cepat dibuka karena alat berat, TNI, dan semua instansi bisa digerakkan lebih masif. Dan ke depan, program perbaikan rumah, sekolah, jalan, bantuan usaha kecil juga bisa lebih kuat karena dibiayai negara, bukan hanya mengandalkan APBD yang terbatas. Ya teman-teman, sekali lagi mohon izin untuk ditayangkan ulang video dari Pak Anies ini. Videonya ada sekitar 3 menit ya, 2 menit 59 detik lah kira-kira begitu. Itu bisa naik di short YouTube ya, dan itu sudah ditayangkan juga oleh Pak Anies di kanal YouTube beliau dan beberapa media sosialnya. Lengkapnya bisa dicek di sana teman-teman. Saya mengambil yang bagian awal aja. Dasar pemikiran dari Pak Anies mengusulkan kenapa pemerintah pusat harus menetapkan status bencana nasional di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Anies, detailnya ya, begitu. Ya teman-teman kalau lihat thumbnailnya itu ilustrasi ya, kan memang ada beberapa gambar yang muncul, Pak Anies makan bareng dengan Pak Prabowo di dalam tenda di Aceh Tamiang ya. Kemudian ada yang lagi ngopi bareng juga. Itu ya dengan kemajuan teknologi yang sekarang, sesuatu yang awalnya nggak mungkin jadi mungkin, sesuatu yang nggak ketemu jadi ketemu gitu ya. Dan itulah yang muncul di thumbnail. Lagi makan bareng di dalam tenda. Terima kasih teman-teman yang sudah membersamai. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini menunjukkan pukul 23.27. Tengah 12 malam. Ngantuk.